Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam dan tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata menggedung lagi, saya masuki acara Sentapan Rawani Ramadan yang akan disampaikan oleh Buya Muhammad Zain MSY. Kepada Buya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyami fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, setinggi puji segala syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan kurnia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di masjid kita yang tercinta ini. Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk melaksanakan ubudiyah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam semoga hanya tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan ini untuk saling ingat-ingatkan dalam kebenaran dan saling ingat-ingatkan dalam kesabaran. Adapun tema yang ditetapkan oleh kaum Mubalik Muhammadiyah malam hari ini adalah menyantuni anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalan menyantuni anak yatim ini merupakan persoalan yang sangat penting kita bicarakan, yang sangat penting kita sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini tak peduli dengan anak yatim. Banyak orang memperhatikan anak yatim sifatnya tahunan saja. Datang hari raya Idul Fitri baru peduli. Habis itu kapan ditanya lagi setelah Idul Fitri yang akan datang. Nah, intinya apa? Berarti sifatnya musiman. Kalau bisa kita buat bulanan, dan kalau bisa lagi sifatnya harian. Kenapa? Karena ukuran seseorang itu, keimanannya itu bisa diukur dengan peduli dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama anak yatim dan fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Yaitu yang pertama, fadzalikal ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia yang tak
tak peduli atau tak menghiraukan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka yang tak menghiraukan atau tak memberi makan orang-orang fakir miskin. Cuma kadang-kadang di suatu tempat sudah peduli dengan anak yatim, cuma fakir miskin ditinggalkan. Banyak juga terjadi. Berarti dia mengamalkan ayat yang kedua, tapi ayat yang ketiga ditinggalkan. Padahal ini beriringan. Kedua-duanya kalau tidak kita jalankan, maka kita dikatakan sebagai seorang pendusta agama. Oleh karena itu, berbicara tentang anak yatim ini, maka di dalam tafsir Al-Marawi menjelaskan bahwasanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Dapat dikata oleh bapaknya yang sudah meninggal dunia, sedangkan dia belum balik berakal. Itu namanya anak yatim. Apakah dia kaya atau miskin, laki-laki ataupun perempuan, selama dia ditinggal mati oleh orang tuanya dan dia belum balik berakal, maka itu dikategorikan anak yatim. Nah, cuma kadang-kadang banyak juga orang yang mengaku-ngaku anak yatim padahal dia bukan anak yatim. Padahal ditinggal cerai oleh bapaknya, ditinggal begitu saja tak terurus, maka dia ngaku-ngaku ayah saya sudah mati. Kenapa? Ibunya yang bilang seperti itu. Jangan kau ingat juga ayah kau lagi katanya. Lah matinya tak ada yang peduli dengan awak dah. Kalau macam itu tak namanya anak yatim. Oleh karena itu, berbicara masalah anak yatim ini dalam literatur bahasa Arab hanya dikenal istilah yatim. Sementara kalau kita lihat di Indonesia itu dibagi kepada tiga. Ada namanya yatim, ada namanya piatu, ada namanya yatim piatu. Tapi yang jelas, yang yatim dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang ditinggal oleh orang tuanya, yaitu bapaknya yang sebagai tulang punggung keluarga. Cuma walaupun demikian, walaupun piatu ini tidak termasuk kepada kategori yatim, tapi ini butuh juga perhatian kita semua. Kenapa butuh perhatian kita semua? Kadang-kadang anak piatu inilah yang kadang-kadang yang lebih menderita. Bayangkan dari kecil ditinggal ibunya, jauh dari kasih sayang ibunya. Sementara bapaknya setelah ibunya meninggal, dia dah mencari calon yang lain. Ditinggal anak begitu saja, tak terurus. Dapat dikata apa? Ini juga harus jadi kepedulian kita. Mungkin dia walaupun tak termasuk anak yatim, tapi kita kategorikan kelompok orang fakir miskin. Dan ini butuh uluran tangan. Sehingga jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, kita sibuk menyantuni anak yatim setiap bulan dikasih sekian, di Idul Fitri dikasih sekian juta, di tahun ajaran baru masuk sekolah dikasih sekian juta. Sementara anak fakir miskin, anak piatu yang tak terurus, yang tak ada peduli dengan dia, melihat sajalah anak yatim. Sementara yang kita santuni anak yatim kebetulan anak yatim orang kaya. Sementara dia miskin tapi tak pernah peduli, sehingga dia kadang-kadang maaf cakap, ada anak piatu ini sampai berdoa, ya Allah, enaknya orang ini ayahnya mati tapi orang peduli dengan dia padahal dia kaya. Saya ini susah. Kalau gitu ya Allah, matikan juga lah bapak saya ya Allah. Ada yang seperti itu. Kenapa? Sakit penderitanya, perasaannya, tak ada orang peduli dengan dia. Akhirnya dia berdoa bagaimana bapaknya cepat mati. Ini makanya harus menjadi tanggung jawab kita semua, kepedulian kita terhadap anak-anak yatim. Jangan kita hiraukan begitu saja, termasuk dia kelompok kelompok piatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang muslim harus perhatian terhadap anak-anak yatim ini yang berada di sekitar kita. Kalau mungkin hari ini ada beberapa masjid, kalau sini sudah mungkin setiap bulan ya Pak ya, sudah setiap bulan kita santuni. Kalau bisa tingkatkan lagi mingguan, bisa lagi harian. Di tempat lain ada juga kadang-kadang hanya sifat sekali setahun, kadang-kadang mendobraknya untuk bisa sebulan itu bukan masyarakat tak setuju. Kadang-kadang tak setuju itu pengurusnya, dia tak mau usaha capek-capek mengurusnya, tapi ini hanya untuk mengurus anak yatim. Padahal tingkat kadar keimanan seorang di suatu tempat itu ditentukan kepedulian dia terhadap anak yatim dan fakir
fakir miskin. Jadi jangan kita biarkan begitu saja. Padahal anak yatim ini butuh kasih sayang, butuh nafkah dari kita yang hadir. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya riwayat Bukhari, ana wa kafirul yatim hakaza. Dicontohkan seperti ini. Saya bersama anak yatim bil jannah hakaza. Di dalam surga itu seperti ini, bagaikan jari telunjuk dengan jari tangan. Jadi orang yang peduli dengan orang anak yatim itu dikatakan Rasulullah, di dalam surga bersama saya, kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat sekali. Oleh karena itu kesempatan bagi kita yang ingin masuk surga bersama Rasulullah, harus kita peduli terhadap anak yatim ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu upaya yang harus kita laksanakan agar mendapat tiket untuk masuk surga ini tidaklah gampang begitu saja. Tentu paling tidak kita berusaha bagaimana kita peduli terhadap anak yatim yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Namun walaupun demikian masih banyak kita lihat di antara umat Islam kadang tak peduli, bahkan pura-pura tidak tahu ada anak yatim berada di sekitarnya. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan dalam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, inna khaira baiti fil muslimina baitin fihi yatimin yahsanu ilaihi wa inna syarra baiti fil muslimina baitun fihi yatimin yusa'u ilaihi. Kata Rasulullah, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya anak yatim. Jadi rumah yang baik, kata Rasulullah itu dalam rumah Muhammad SAW adalah ada anak yatim. Mereka pelihara dan perlakukan dengan baik. Sedangkan seburuk-buruk rumah orang Islam itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara tidak baik. Padahal peluang yang diberikan Allah pada dia, walaupun dia memelihara anak yatim, ini peluang bagi dia. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang dikatakan baik oleh Rasulullah. Kenapa? Dia peduli, dia menyantuni anak yatim, dia sayang dengan anak yatim. Tapi seburuk-buruk orang manusia, kata Rasulullah, dia punya anak yatim tapi tak dihilangkannya atau diperlakukan dengan tidak baik. Banyak hari ini punya anak yatim jadi modus bagi orang tuanya. Jadi modus, diperas. Kata dia, kau minta di sana ada uang untuk anak yatim, lalu minta lagi di sini, minta lagi di sini, semua minta. Tapi disetor sama ibunya, diberikan untuk emas, dipergunakan, dinikmati oleh ibunya untuk kemewahan dirinya. Padahal ini harta anak yatim. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin menjadi orang baik, kata Rasulullah, haruslah kita senantiasa memelihara anak yatim. Kalau tidak ada kita anak yatim, mungkin anak yatim orang lain yang kita pelihara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu alangkah baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sudah memelihara anak yatim, yang tinggal anak yatim bersamanya, lalu kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahihu illa Allah, kanas lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mengusap kepala anak yatim benar-benar karena rasa kasih sayang, awak osok kepala anak yatim itu karena rasa kasih sayang, karena kasihan kita dengan dia, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya pada tiap-tiap helai rambut usapan dia tangannya tadi adalah kebaikan atau hasanah, kata Rasulullah. Jadi setiap helai rambut itu berhitung satu kebaikan. Bahkan hitung aja lah berapa helai rambutnya yang kita usap. Tapi jangan sampai niatnya salah. Niat semata-mata mengharap ridha Allah karena kasihan kita dengan dia. Makanya orang kadang-kadang melaksanakan santunan yatim sering dia sok-sok pado kan. Supaya apa? Sebagai tanda bahwasanya kita betul-betul sayang dengan dia. Oleh karena itu perhatian dan kepedulian kita terhadap yatim ini sangat perlu sekali.
Di samping itu juga dalam memelihara anak yatim itu dapat melunakkan hati dan membuat kebutuhan kita terpenuhi oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang kowe-kowe hati, maka banyaklah memelihara anak yatim. Insya Allah hati kita akan lembut kembali. Di dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, jika kamu ingin lunak hatimu, kata Rasulullah, maka dekatkanlah anak yatim kepadamu, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makanan yang kamu makan. Jadi tak perlu perhatian khusus, apa yang kita makan itu yang kita berikan. Karena sesungguhnya yang demikian itu, kata Rasulullah, dapat melunakkan hatimu dan mendatangkan hajatmu. Jadi kalau ada orang yang memelihara anak yatim itu, hajatnya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang melejit usahanya, melejit kekayaannya ketika dia peduli dengan anak yatim. Banyak kisah yang kita lihat. Apa contohnya? Di dalam sebuah kisah yang sering saya baca itu ada kisah-kisah orang yang peduli dengan anak yatim. Ada seorang ibu yang selesai dia kuliah tak pergi bekerja seperti pekerjaan biasa orang lain. Keinginan dia kuat untuk kerja, tapi tak ada yang nerima. Kawan-kawan lah banyak yang bekerja jadi pegawai negeri. Dah dapat. Tapi usaha dia apa? Setiap hari dia ngajar di TPA, di MDA. Hanya gaji yang begitu kecil, bahkan kadang-kadang tak dibayar ya gaji. Tapi semangat dia untuk menyiarkan agama Islam itu, menolong orang-orang yang butuh pendidikan, inyo siap. Sampai-sampai urusan rumah tangganya pun kadang-kadang terabaikan, ada sibuk. Sehingga apa? 8 tahun inyo menikah, tak dapat anak. Pegawai negeri tak dapat anak, tak dapat. Tapi di dalam keseharian itu ada satu kesibukan dia. Di samping dia mengajar anak-anak TPA, dia ada perhatian khusus kepada anak-anak yatim yang berada di TPA aja. Setiap saat dibayar belanja, setiap saat butuh kebutuhan ininya dibantunya. 2 tahun lamanya. Jadi dalam kisah itu tanya tu ibu yang 2 tahun memelihara anak yatim tadi diberi keberkahan oleh Allah. Pertama, setelah 2 tahun memelihara anak yatim, lulusnya PNS. Lulus PNS. Tak ada mana, tak ada minta tolong siapa-siapa, tak pakai apa-apa. Lulus dia lewat usaha dari orang lain yang menolongnya pula. Karena Allah menolong orang yang menolong anak yatim. Tak berapa saat kemudian inyo pun dikaruniai anak. 8 tahun tak dapat anak. Gara-gara memelihara anak yatim, maka Allah mengkaruniakannya anak. Setelah itu dapat pula 2 tahun kemudian dapatlah anak pula. Itu kisah dikisahkan. Karena inyo peduli dengan anak yatim. Oleh karena itu awak perlu sekali untuk berusaha cara peduli dengan anak yatim. Kemudian di samping itu juga dalam memelihara anak yatim dapat pahala, yaitu dinilai dengan sholat sepanjang malam. Berapa lama awak menyantuni anak yatim? Pamonya sebulan namanya, maka sama nilainya, kata Rasulullah. Apa yang awak lakukan itu sama awak melaksanakan sholat selama 1 bulan suntuk pula. Jadi kepedulian awak terhadap anak yatim itu sama dengan kita melaksanakan sholat malam sebanyak hari berapa lama kita peduli terhadap anak yatim itu. Andai kata sebulan itu awak peduli dengannya, makan minumnya dan lain sebagainya, selama sebulan awak tak sempat untuk sholat malam. Bahkan sholat malam yang paling abdul itu yang ditawanya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu nilai sisi Allah hampir mendekati sholat wajib. Tak sempat sholat tahajud, tapi dengan peduli anak yatim, pahalanya sama diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang sholat malam. Jadi kalau poin setiap malam untuk sholat malam, mungkin bulan Ramadan itu bisa, tapi di bulan Ramadan poin kadang-kadang sekali seminggu pun tak sempat kira. Bapak cara peduli dengan anak yatim, baiknya makan, pedulikan ini sosok apa kebutuhannya, maka pahalanya sama dengan pahala awak sholat malam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan di depan mata awak peduli anak yatim
dan tidak perlu awak tengok-tengok bila waktunya. Kalau bisa sepanjang saat awak peduli dengan anak yatim tadi. Kalau awak tengok juga dari kisah yang lain, di mana ada kisah yang kita baca dalam kitab maka Syafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, itu dijelaskan bahwa ada seorang orang Basra, yaitu yang jahat di masa hidupnya. Ini termasuk orang jahat di masa hidupnya. Dan ketika meninggal dunia, tidak ada orang yang mau mengurus jenazahnya. Bahkan istrinya pun berusaha untuk membayar orang mengurus jenazah suaminya. Sakit parahnya, dia orang sakit hati, mungkin apa namanya, garong mungkin kojonya, jahat ke orang, sehingga mati tidak ada orang terserta hati itu menyelenggarakan jenazahnya. Akhirnya apa? Dicari istrinya 2 orang untuk mengurus jenazahnya. Diupahkanlah uang. Setelah diupahkan kepada 2 orang tadi, dibawalah jenazah ini ke sebuah musola. Yang musola itu agak tinggi tempatnya, trompet tanah itu agak tinggi. Dan ketika kedua orang mengajukan fardu kifayah tadi, yang lain nengok aja nya. Tidak ada suami yang membantu. Soto menua mangke pun ada. Hanya nengok begitu aja nya. Dan setelah sampai di tempat pemakaman suami tadi, yang tempat luas itu, di atas sebuah gunung atau bukit yang tinggi, hiduplah seorang ahli ibadah di sana. Jadi di dalam bukit tadi ada rupanya ada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tadi turun langsung. Apa kata orang ahli ibadah tadi? Aku mendengar dalam mimpiku, katanya, turunlah engkau kesimpulan, maksudnya kepada orang yang sudah meninggal tadi, yang tak dihiraukan orang. Turunlah engkau sholat, dan sebab itu telah diampuni dosanya oleh Allah. Jadi uang yang dilaksanakan fardu kifayah 2 orang tadi, kata dalam mimpinya, sholatkan itu lah diterima, pahala lah diampuni dosanya oleh Allah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ahli ibadah tadi memanggil istrinya. Setelah melaksanakan fardu kifayah, memanggil istrinya, ditanya apa pekerjaan suami ibu. Kata ahli ibadah tadi kepada istrinya. Apa kata istrinya? Suamiku semenjak hidupnya itu penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Bahkan hidupnya setiap hari mabuk-mabukan kerjanya. Dia kodok mabuk, kodok jahat ke orang, maka orang tak peduli dengan inya meninggal. Tapi di dalam keseharian itu ada sisi-sisi yang baik yang dia lakukan. Walaupun ia sebagai seorang berdosa, kata istrinya, ada 3 amalan kebaikan yang dilakukannya. Apa yang pertama? Ketika dia sadar dari mabuknya, dia segera mengganti pakaiannya dan berwudu dan ikut sholat berjemaah subuh. Jadi sholat jemaah subuh di kau jauh deh. Kenapa? Karena sholat subuh berjemaah itu sama pahalanya kita beribadah selama semalam suntuk. Kemudian apalagi amalnya? Rumah kami ini, kata istrinya, tak pernah sepi dari 1 bahkan sampai 3 orang anak yatim. Jadi suami saya setiap hari apapun kebutuhan anak yatim yang ada di rumah kami ini dia berikan. Walaupun dia ke orang lain jahat. Kemudian istrinya mengatakan, saking sayangnya suami saya ini pada anak yatim, dia kadang-kadang sampai lebih sayang daripada anak kandungnya sendiri lagi. Kalau awak mungkin ada kadang-kadang batipang suatu ada babedo-bedon ke anak yatim daripada awak itu anak kandung, dan inyo malahan sayang ke anak yatim ketimbang anak kandungnya. Yang ketiga, ketika dia sadar dari mabuknya, dia menangis dan berkata di tengah malam, maksudnya tengah malam dia berdoa, ya Tuhanku, letakkanlah neraka jahanam manakah yang engkau berikan untuk orang-orang yang terkutuk sepertiku. Dalam doa aja itu, letakkanlah saya ini di dalam neraka jahanam mana saja kepada orang-orang yang
terkutuk sepertiku katanya. Jadi memangnya sadar juga dalam doa ya kan. Ini banyak orang kadang-kadang uangnya jahat tapi tak sadar-sadar. Kok sadarnya? Nah, maka orang yang seperti ini hatinya yang peduli dengan anak yatim, maka Allah mengampuni dosanya. Jadi dari kisah yang kita baca dari buku kitab karya Imam Al-Ghazali, yaitu Maka Syifatul Qulub, ini menjelaskan orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Bahkan banyak kisah-kisah yang lain. Di antaranya juga ada orang yang meninggal dunia di depan Ka'bah, padahal keseharian dia tak pernah sholat 5 waktu. Tapi apa amalan yang dia lakukan sehingga dia husnul khotimah? Setiap hari dia menghidupi sampai 3-5 orang anak yatim di rumahnya. Padahal dia tidak sholat dah. Nah, tapi Allah beri hidayah di penghujung ayatnya. Diajak orang untuk pergi umroh, dia ketawa. Masa saya diajak sholatnya saya tak pernah, masa diajak umroh? Maka ketika itu juga Allah menggerakkan hatinya, akhirnya dia dapat hidayah pergi umroh. Ketika sholat di sana di depan Ka'bah, dia berdoa, langsung Allah mencabut nyawanya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Awalnya jahat tapi di ujung ayatnya baik, tapi tak seorang bisa cerita doang. Kadang-kadang awalnya baik, malah di ujung ayatnya su'ul khatimah. Yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Dan ada juga peristiwa juga tukang roti yang awalnya pegawai biasa saja serabutan, akhirnya dia terketuk hatinya untuk menjual roti ketika dia melihara anak yatim. Tapi dia menjadi orang kaya besar setelah melihara anak yatim. Dari mana kuncinya? Ketika dia melihara anak yatim, usaha rotinya melejit, naik, bahkan sampai ke internasional, bukan hanya di nasional saja, rotinya terkenal. Sehingga dia menjadi orang kaya, melejit dalam beberapa saat saja ketika dia sudah peduli dengan anak yatim. Maka kalau awak tengoklah kisah-kisah itu, banyak kelebihan, keunggulan diberikan Allah kepada orang yang peduli dengan anak yatim. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua, usahakan kita kalaupun tidak dapat sekali sebulan, tidak dapat sekali sehari, sekali seminggu, tidak dapat sekali minggu, sekali sebulan pun jadi juga. Tapi jangan sampai kita sekali setahun pula baru peduli dengan anak yatim. Inilah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan bila ada salah dan silap yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita peduli dan menyantuni anak yatim, karena Rasulullah menunggu kita di surga. Kalau kita ingin bersama anak yatim, dikatakan hakaza, kata Rasulullah, saya bersama orang yang peduli dengan anak yatim seperti ini di surga. Cendro jari tonga jari telunjuk, dekat sekali, tidak ada batas, tidak ada penghalangnya. Itulah kata Rasulullah. Kalau yang dapat saya sampaikan, bila ada yang tidak pas pada tompeknya, ada tersinggung karena yang tergisi ketun, amba minta maaf yang sebesar-besarnya. Lebih saya maafkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.